Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya dan lindungannya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Dan di antara nikmat yang paling patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bermajelis ilmu dan mendapatkan rahmatnya insyaallah. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, panutan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Melihat berkumpulnya kaum muslimin di majelis-majelis ilmu merupakan hal yang sangat membahagiakan. Kenapa? Yang pertama, karena itu merupakan ketaatan. Seorang muslim patutnya bahagia dan senang ketika melihat banyak orang muslim yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkumpulnya kaum muslimin di majelis-majelis ilmu merupakan salah satu tanda bahwasanya kebaikan ini masih ada di kaum muslimin. Sebagaimana yang selalu diingatkan oleh masyayikh kami di Madinah, bahwasanya umat Islam insyaallah dalam keadaan baik selama majelis-majelis ilmu didatangi. Kemudian mengikuti majelis ilmu merupakan hal yang sangat nikmat bagi orang muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kasih sayang dan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di antara para penduduk langit. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah kesempatan itu. Gunakanlah kesempatan itu. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah,
apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi tentang keutamaan dan nikmatnya menuntut ilmu di kota Nabi Muhammad SAW. Yang mana sepatutnya bagi seorang muslim untuk memiliki keinginan dan mimpi untuk mengunjungi kota Nabi Muhammad SAW. Kota yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana tatkala Nabi Muhammad SAW setiap kembali dari sebuah perjalanan dan melihat tembok-tembok kota Madinah, maka Nabi akan mempercepat kendaraannya. Dalam majelis kali ini, insya Allah kita akan membahas nikmat dan keutamaan menuntut ilmu di kota Nabi dilihat dari 3 sisi. Yang pertama yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu kota Madinah. Dan yang ketiga insya Allah tentang negara Arab Saudi. Tentang Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik dibanding 1000 salat di selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita bayangkan setiap kita sholat, baik itu sholat sunnah, sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahala kita 1000 kali lipat lebih. Maka para ulama rahimahumullah menganjurkan kepada kita, apabila kita mengunjungi Masjid Nabawi, maka kita perbanyak salat sunnah. Kemudian di antara keutamaan Masjid Nabawi yang lain adalah, barang siapa yang mendatangi Masjid Nabawi untuk mempelajari ilmu atau untuk mengajarkan ilmu, maka Allah akan menempatkan dia di tempat dan manzilah orang-orang yang berjihad. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya jihad itu adalah puncak amalan, yang mana tidak semua orang mampu untuk melaksanakan jihad. Dan Nabi juga bersabda, barang siapa yang mendatangi masjidku untuk menuntut ilmu atau untuk mengajarkan ilmu, maka akan ditulis dan diberikan kedudukan sebagaimana mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Seandainya kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan orang yang berjihad setiap hari, hanya dengan mendatangi Masjid Nabawi dan menuntut ilmu di situ. Dan ini merupakan salah satu kemudahan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala beberapa amalan yang mudah sebagai ganti beberapa amalan yang cukup susah. Terlebih lagi khususnya untuk kaum muslimin Indonesia
pemerintah Arab Saudi dan pengurus Masjid Nabawi memberikan kesempatan untuk mengikuti kajian dengan bahasa Indonesia. Jadi di salah satu sudut Masjid Nabawi dekat pintu 19 itu ada majelis khusus dengan bahasa Indonesia yang diisi oleh Ustadz senior kita, mahasiswa S3 Universitas Islam Madinah. Dan itu setiap hari kecuali hari Kamis dan Jumat kalau tidak salah. Dan alhamdulillah setiap kali kami melihat selalu ramai dengan jamaah umrah Indonesia. Dan ini merupakan nikmat yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain atau negara lain. Kalau sebelum COVID dulu ada dengan bahasa Indonesia dan bahasa India. Namun sekarang wallahu alam yang bahasa India belum dimulai dan alhamdulillah bahasa Indonesia sudah dimulai kembali. Jadi alangkah baiknya bagi kita ketika nanti mengunjungi Masjid Nabawi, kita sempatkan untuk duduk di majelis ilmu yang bahasa Indonesia. Alhamdulillah kalau memang kita bisa bahasa Arab dan mengikuti majelis yang dengan berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita dapat keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, dan poin ini beberapa kali diingatkan oleh para masyayikh kami di Madinah, yaitu Masjid Nabawi adalah tempat di mana Rasulullah SAW mendidik manusia-manusia terbaik, mendidik para sahabat. Kita bisa bayangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki para sahabat yang begitu istiqamah, yang begitu setia kepada Nabi Muhammad SAW dan begitu tekun dalam melaksanakan ibadah. Dan di Masjid Nabawi inilah mereka dididik. Perlu antum ketahui bahwasanya kota Madinah dulu itu tidak terlalu luas. Jadi kira-kira mungkin kota Madinah yang pusat kota Madinah itu di daerah Masjid Nabawi saat ini. Kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi saat ini itu dahulu merupakan pinggiran kota Madinah. Namun sekarang jadi menempel dengan Masjid Nabawi. Jadi bisa dikatakan bahwasanya di komplek Masjid Nabawi lah Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabatnya. Dan dengan hal itu pula, alhamdulillah ilmu-ilmunya sampai ke kita hari ini. Kemudian poin berikutnya, bahwasanya di Masjid Nabawi ada tempat yang istimewa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku ada satu taman dari taman-taman surga. Yang biasa saat ini disebut dengan raudhah. Para ulama menyebutkan bahwasanya pada hari kiamat nanti raudhah ini akan diangkat dan menjadi taman, salah satu taman di surga insyaallah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah di tempat-tempat yang mulia itu memiliki keutamaan khusus yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi kedua, yaitu sisi kota Madinah. Membahas tentang kota Madinah itu sangat banyak keutamaannya. Bahkan beberapa ulama menulis buku khusus tentang keutamaan kota Madinah. Menyebutkan begitu banyak hadis tentang keutamaan kota Madinah. Di antara keutamaan itu, yang pertama Nabi Muhammad SAW bersabda, tatkala ada beberapa sahabat yang ingin pindah dari kota Madinah, Nabi Muhammad SAW katakan, wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Dan Madinah lebih baik untuk mereka seandainya mereka mengetahui. Dahulu para sahabat ada kaum muhajirin yang mana mereka datang dari Mekah, yang mana mayoritas mereka merupakan pedagang. Dan ada juga kaum Ansor yang merupakan penduduk kota Madinah, yang mana kebanyakan mereka adalah petani. Beberapa para sahabat berpikir bahwasanya hidup di kota Madinah kurang menguntungkan dari sisi dunia. Mereka ingin berpindah ke kota lain yang lebih menguntungkan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis ini. Kemudian lanjutan hadis ini, dan barang siapa yang bersabar atas gangguan dan cobaan yang dihadapi di kota Madinah, maka aku akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Tentu saja kita semua sangat berharap Rasulullah SAW menjadi pemberi syafaat untuk kita pada hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mendoakan keberkahan untuk kota Madinah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada buah-buah kami. Pada zaman dahulu, di Arab Saudi, atau dulu disebut dengan tanah Hijaz, itu merupakan tanah yang gersang dan tidak banyak tumbuhan-tumbuhan. Namun salah satunya di Madinah merupakan tempat yang Allah berikan keberkahan sehingga bisa menumbuhkan buah-buahan. Salah satunya yang paling terkenal adalah kurma. Kurma ajwa yang paling bagus merupakan kurma ajwa di kota Nabi. Dan ini merupakan salah satu bentuk istijabah Allah kepada doa Nabi. Kemudian wa barik lana fi madinatina. Dan ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di kota kami, maksudnya di kota Madinah. Dan alhamdulillah, kota Madinah selain merupakan kota yang selalu dikunjungi oleh kaum muslimin, dan kita juga merasa tenang di kota Madinah. Bahkan beberapa waktu lalu, Ana sempat membaca berita bahwasanya kota Madinah merupakan salah satu kota yang paling aman untuk seseorang tinggal di situ. Wabil khusus untuk para wanita. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk istijabah Allah atas doa Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada kota Madinah supaya mendapatkan keberkahan 2 kali lipat dibandingkan kota Makkah. Allahumma ja'alil Madinah dhi'fai
ma ja'alta li Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah untuk kota Madinah 2 kali lipat keberkahan yang Engkau berikan kepada kota Makkah. Mungkin beberapa ikhwah di sini yang sudah pernah mengunjungi kota Madinah dan kota Makkah bisa merasakan perbedaannya, bahwasanya di kota Madinah itu suasana lebih tenang, lebih nyaman dibanding kota Makkah yang lebih padat. Alhamdulillah. Meskipun ini tidak mengurangi keutamaan kota Makkah. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, kota Madinah atau kota Makkah. Pendapat yang dirajihkan oleh salah satu syekh kami, yaitu Makkah memang lebih utama dibanding kota Madinah. Namun masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Kemudian keutamaan yang lain yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, bahwasanya keimanan akan kembali ke Madinah bagaimana melata kembali ke lubangnya. Dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ilmu akan kembali ke Madinah sebagaimana melata kembali ke lubangnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya keimanan merupakan gabungan dari iman dan amal. Dan amal. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi pribadi untuk selalu berdoa Allah semoga diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kota Nabi. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di kota Nabi. Kemudian keutamaan yang lain yang dimiliki oleh kota Madinah adalah kota Madinah merupakan salah satu tanah suci selain Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Madinatu haramun min baini airin ila thawr. Man ahdatha fiha hadatha aw awa muhditha fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kota Madinah merupakan tanah suci, tanah yang dimuliakan. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan batas-batasnya, dari bukit ini ke bukit ini. Kemudian Nabi melanjutkan, barang siapa yang melakukan kebid'ahan di dalamnya, atau barang siapa yang membuat fitnah di dalamnya, maka dia akan mendapat balasan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal bid'ah dan munkar. Kemudian di antara keutamaan di antara keutamaan kota Madinah yang lain adalah bahwasanya kota Madinah merupakan kota yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang menginginkan keburukan untuk kota Madinah dan penduduknya, maka Allah akan binasakan dia. Hadis ini mengingatkan kita kepada kejadian beberapa tahun atau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ada salah satu orang musyrik yang ingin menggali kuburan Nabi Muhammad SAW dan ingin mengambil mayat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menyewa salah satu tempat tinggal di dekat Masjid Nabawi, kemudian mereka menggali melalui tanah lewat dalam.
Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggagalkan usaha mereka. Sudah dekat, kemudian Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menggagalkan perbuatan mereka. Dan juga salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk kota Madinah, bahwasanya kota Madinah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan dimasuki oleh Dajjal, dan juga tidak akan dimasuki oleh penyakit taun. Jadi penyakit taun ini merupakan sebuah wabah yang terjadi di zaman dahulu, salah satu yang paling terkenal di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sebuah wabah yang menewaskan banyak kaum muslimin. Kemudian keutamaan Madinah yang lain disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya kota Madinah selama bertahun-tahun, selama berabad-abad selalu menjadi kota yang paling unggul keilmuannya, kecuali di satu zaman, yaitu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu pemerintahannya dipindah ke Irak, ke Baghdad. Afwan, ke Irak. Baghdad belum ada ketika itu. Kenapa bisa dikatakan begitu? Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, disitulah di kota Madinah lah yang menjadi pusat ilmu. Kemudian setelah sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat tetap tinggal di kota Madinah, dan kebanyakan para sahabat tetap di kota Madinah, sehingga ilmu tetap paling banyak di kota Madinah. Bahkan di zaman tabi'in pun, kota Madinah selalu menjadi tujuan utama para penuntut ilmu untuk datang. Salah satunya ada Imam Malik. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i juga datang ke kota Madinah untuk menuntut ilmu dari Imam Malik. Kemudian keutamaan kota Madinah yang lain adalah adanya Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW tatkala sampai di Madinah. Dan tentang Masjid Quba ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, kemudian salat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Dan juga Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwasanya Nabi sering kali mengunjungi Masjid Quba pada hari Sabtu. Jadi jalan dari Masjid Quba, jalan dari Masjid Nabawi, yang mana saat itu adalah rumah Rasulullah SAW, sampai Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya. Kemudian keutamaan yang lain yang dimiliki oleh kota Madinah adalah banyaknya situs-situs sejarah Islam. Salah satunya adalah Gunung Uhud, yang mana Gunung Uhud ini menjadi saksi perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu. Dan juga ketika kita membaca sejarah tentang perang Uhud, kita akan diingatkan bahwasanya pentingnya selalu menaati perintah Rasulullah SAW. Yang mana saat itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para pemanah yang ada di Gunung Uhud untuk tidak turun dalam kondisi apapun. Namun tatkala melihat kaum muslimin sudah mendominasi, tatkala melihat kaum muslimin sudah mulai menang, beberapa para sahabat mulai tergoyahkan.
Ayolah kita ke bawah, kita turun, ikut menang dan ikut mengambil harta ghanimah. Namun beberapa para sahabat tetap kekeh, tetap mengikuti perintah Rasulullah SAW. Komandan kaum musyrikin yang saat itu melihat bahwasanya kaum muslimin sudah mulai kosong di Gunung Uhud, segera mengambil jalan memutar dan menguasai Gunung Uhud. Yang mana qadarullah dengan itu mereka menguasai Gunung Uhud dan kondisi berbalik. Kaum muslimin menuai kekalahan. Dan ini merupakan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya perintah Rasulullah SAW itu mutlak kita ikuti. Juga salah satu sunnah tatkala kita mengunjungi kota Madinah, yaitu mengunjungi kuburan syuhada Uhud. Tentunya dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian poin yang ketiga terkait menuntut ilmu di kota Nabi dari sisi pemerintah Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, sangat menghormati ilmu dan penuntut ilmu. Dan sangat mendukung penyebaran ilmu, wabil khusus di kota Nabi. Salah satu bentuk penghormatan mereka kepada ilmu yaitu memberikan beasiswa kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin dari berbagai negeri untuk menuntut ilmu di kota Nabi. Dan Universitas Islam Madinah merupakan satu-satunya universitas di Saudi yang sangat terbuka untuk orang-orang asing. Yang mana sampai saat ini sudah mencatat 130 atau 140 kebangsaan dari berbagai negara. Dan juga mereka diberikan beasiswa penuh. Mulai sejak keberangkatan, tiket, kemudian kehidupan juga, diberikan tempat tinggal, diberikan uang saku, diberikan uang untuk beli buku. Yang prestasi juga diberikan beasiswa tambahan. Yang mana Masya Allah semua ini dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu kepada berbagai negeri. Salah satu dosen kami mengingatkan kami bahwasanya tujuan para mahasiswa datang itu adalah untuk menuntut ilmu, kemudian kembali ke negara masing-masing dan menyebarkan ilmu itu. Dan seandainya bukan karena tujuan itu, salah satu dosen kami menyatakan beliau tidak akan capek-capek untuk mengajarkan ilmu. Karena dengan kondisi yang berbeda-beda, mahasiswa yang datang dari berbagai negara itu cukup susah untuk ditangani. Apalagi beberapa negara atau beberapa kita memiliki beberapa sifat yang mungkin tidak kita senangi. Entah itu kita kurang sopan, atau mungkin bagi kita itu hal yang sepele namun mereka mudah emosi. Hal-hal kayak gini yang tentunya membuat beberapa dosen di Madinah itu memilih untuk mengajar di tempat lain yang lebih mudah. Namun dosen kami ini mengatakan, namun saya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya antum-antum ini
yang akan melanjutkan estafet penyebaran ilmu di negara-negara antum, sehingga nanti ketika saya sudah meninggal, ilmu yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat seluas-luasnya. Kemudian di antara kenikmatan dan keutamaan kita tinggal atau menuntut ilmu di kota Nabi, khususnya untuk para mahasiswa atau yang tinggal di Arab Saudi, kita punya kesempatan untuk umroh kapanpun kita mau. Alhamdulillah, ya kan setiap weekend, kalau di sana weekendnya Jumat, itu kita bisa, bahkan selesai kuliah langsung berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan pulang hari itu juga bisa. Tentunya dengan biaya yang lebih murah. Dan juga, dan ini yang cukup istimewa, bahwasanya yang tinggal di Arab Saudi, baik itu mahasiswa atau pekerja, itu memiliki kesempatan haji. Dan haji lebih mudah. Alhamdulillah saat ini haji sudah dibuka kembali, meskipun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Kalau sebelumnya biasa sampai 2 juta, saat ini masa pemulihan COVID hanya dibuka 1 juta. Dan Alhamdulillah Indonesia sekali lagi diberikan kelebihan mendapatkan kuota paling banyak. Tentunya selain dari orang-orang dalam Saudi. Dan kesempatan haji ini merupakan kesempatan yang mungkin tidak dimiliki dan tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Beberapa waktu lalu saya membaca berita tentang jumlah antrian haji di Indonesia. Ada yang mencapai 70 tahun. Mungkin itu haji untuk anak-anaknya. Tentunya ada juga beberapa fasilitas yang untuk yang ingin langsung haji tahun ini, haji furoda, dan harganya lebih mahal. Namun untuk penduduk Arab Saudi itu diberikan kesempatan untuk haji setiap 5 tahun sekali. Tentunya biayanya sebetulnya tidak jauh berbeda. Untuk haji tahun ini cukup mahal, kurang lebih mulai dari 40 juta. Dan kami para mahasiswa di sana selalu dinasihatkan oleh para senior untuk segera menunaikan haji. Jadi ketika datang, cepat-cepat nabung untuk haji sebelum kita disibukkan oleh hal-hal yang lain. Salah satunya, qadarullah kemarin selama 2 tahun, haji ditutup dan kuota yang diberikan untuk penduduk Saudi pun sangat sedikit. Beberapa teman-teman kami yang kuliah di kota Madinah, hampir 4 tahun dan belum mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Dan tahun ini khususnya lebih susah lagi untuk haji. Selain karena biaya yang mahal, yang punya uang pun belum tentu bisa haji karena ada undian. Jadi kita mendaftar di website Kementerian Haji, kemudian nama kita akan diundi. Apakah berhak untuk mendapatkan kesempatan haji tahun ini atau enggak? Walaupun dia sudah siap uangnya, namun kalau Allah Subhanahu wa taala belum manggil dan belum diberikan kesempatan dan tidak muncul namanya di undian, maka dia tidak bisa mendapatkan kesempatan haji itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Kurang lebih itu yang bisa Ana sampaikan di majelis yang berbahagia ini. Semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Dan ana pribadi sangat senang ketika ada banyak yang datang ke majelis. Bahkan yang diajarkan oleh salah satu syekh kami, Syekh Sulaiman, beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat bahwasanya para mahasiswa, para penuntut ilmu yang datang ke majelis beliau ini lebih utama dibanding beliau sendiri. Dan beliau selalu berdoa dan menyebutkan doa ini di depan kami. Semoga saya, Syekh Sulaiman, yang mengatakan selalu menjadi orang yang mampu dan diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan ilmu dan penuntut ilmu. Kurang lebih itu yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi jemaah yang ada pertanyaan bisa Ya, Ustaz ya. Oke. Ya, Tafadhol bagi jemaah yang ingin bertanya bisa ditulis atau untuk ikhwan bisa secara langsung ditanyakan ke Ustaz. Untuk umat, ibu-ibu dan adik-adik bisa ditulis secari kertas. Ya, Tafadhol bagi yang ingin bertanya secara langsung bapak-bapak atau adik-adik silakan dengan mic sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini soal di kota Madinah itu kan kota pendidikan juga ya. Ada beberapa universitas kan di sana, apa kabarnya? Untuk sekolah. Terus untuk menuju ke sekolah itu semua negara kan dikasih kesempatan. Itu persyaratan apa yang perlu disiapkan? Apakah perlu bisa bahasa Arab kah? Apakah perlu hafalannya berapa juz gitu, minimal maksimalnya? Terus dana persiapan berapa? Nah itu aja. Ya. Ya, bismillah. Di kota Madinah ada 2 universitas. Ya. Yang pertama Jamiah Islamiyah atau Universitas Islam Madinah, yang mana kampus ini memang kampus yang dihadiahkan untuk anak-anak kaum muslimin di berbagai negeri. Kemudian yang kedua ada Universitas Thaibah. Thaibah ini di samping di samping kampus kami, Universitas Islam Madinah juga. Namun kesempatan untuk mahasiswa asing itu tidak sebanyak di kampus kami. Kemudian ada juga beberapa kesempatan untuk mulazamah atau menuntut ilmu non formal di Masjid Nabawi. Untuk persyaratannya, salah satunya adalah lulus SMA, memiliki ijazah. Apakah harus bisa bahasa Arab? Sebetulnya enggak juga. Ya. Apakah harus hafidz Quran? Enggak juga. Minimalnya seingat ana 2 atau 3 juz saja. 2 atau 3 juz. Namun untuk seleksi calon mahasiswa Indonesia memang cukup ketat. Apalagi beberapa tahun belakangan ini yang peminatnya cukup meningkat. Jadi betul-betul diseleksi untuk yang masuk ke Universitas Islam Madinah. Kurang lebih begitu. Sebetulnya info lebih lanjut bisa diakses di akun Instagram PPMI Madinah. Di situ insya Allah lengkap semuanya, kapannya, kapan dibuka, apa saja berkas yang dibutuhkan, syaratnya apa saja, itu di situ insya Allah lengkap, Pak. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
apakah para siswa atau para pelajar yang belajar di Madinah itu tentang akidahnya itu sama seperti kita seperti ini, Ustaz? Karena banyak siswa yang belajar di sana kemudian pulang kembali ke Indonesia itu tidak seperti ahli sunnah wal jamaah itu, Ustaz. Dia kembali berbaur dengan masyarakat. Apakah di sana tidak ditekankan ketika kembali itu harus berakidah seperti ahli sunnah wal jamaah seperti itu? Ya, baik. Jazakumullah khairan. Terkait akidah dan manhaj, tentu saja Jamiah Islamiyah di atas manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang masuk dan diterima di kampus kami itu dari berbagai golongan. Dan kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Tidak semuanya kembali dan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya ini sangat disayangkan. Namun pihak Jamiah Islamiyah, pihak Universitas Islam Madinah selalu berharap bahwasanya mereka ini kembali menjadi dai Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun tentunya dalam kenyataannya sebagaimana yang Bapak sebutkan ada beberapa, namun insya Allah jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak jumlahnya yang seperti itu. Tentunya kita semua berharap semoga Indonesia menjadi negara yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Ada dua kurang lebih sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana caranya untuk pergi dan menuntut ilmu di Madinah dan apa saja persyaratannya? Jadi sedikit sudah kita singgung ya. Insya Allah lebih lengkapnya bisa diakses di Instagram PPM Madinah. Bisa itu insya Allah lengkap. Tapi kurang lebih harus lulus SMA. Dan insya Allah dibuka itu awal tahun Hijriyah atau akhir tahun Hijriyah, 5 bulan Zulhijjah ini atau awal bulan Muharram insya Allah dibuka, kurang lebih selama 4-6 bulan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz afwan, bagaimana kalau untuk akhwat apakah harus ada mahram atau tidak? Untuk Universitas Islam Madinah itu belum dibuka untuk akhwat atau perempuan, jadi khusus laki-laki. Namun untuk Universitas Thaibah itu dibuka untuk perempuan juga. Namun dengan syarat harus ada mahram yang sudah tinggal sebelumnya di Arab Saudi, baik itu dari kalangan mahasiswa atau dari kalangan TKI atau TKW. TKI afwan. Syaratnya adalah sudah memiliki mahram yang sudah memiliki izin untuk tinggal di sana. Namun wallahu alam, info yang Anda dapatkan belakangan ini ada beberapa kampus di Arab Saudi yang tidak mensyaratkan mahram. Namun tentunya akan sangat baik dan lebih baik apabila ada mahramnya. Baik, mungkin sebelum kita tutup, Ana ada satu buku sebagai hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ini buku, Masya Allah, buku tentang akidah untuk pemula. Jadi siapapun insya Allah cocok untuk baca buku ini. Yang ilmunya sudah dalam bisa menjadikan buku ini untuk bahan dakwah. Yang ilmunya belum mendalam seperti saya bisa membaca buku ini untuk landasan ilmu. Pertanyaannya mudah insya Allah. Tolong sebutkan 3 keutamaan kota Madinah.
Nggak apa-apa, mau lihat catatannya juga nggak masalah. Mungkin ada yang mau menjawab, bisa angkat tangan. 3 keutamaan kota Madinah. Ya, silahkan Bapak. Betul. Nah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga. Ya, betul. Namun tidak saya sebutkan tadi, nggak masalah insya Allah. Ya, silakan Pak. Barakallahu fiikum. Ya, afwan. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.